melihat sentimen-sentimen yang ada dari revisi undang-undang ini kan sebenarnya juga menjadi fokus juga dari investor tidak hanya di dalam negeri dan juga di global gitu. Apakah menurut Anda ini menjadi pertimbangan juga bagi investor global untuk kembali lagi menaruh dananya di dalam negeri? Kalau menurut saya, investor global itu balik lagi faktor utamanya adalah fundamental. Jadi mereka memprediksi, mereka bikin financial model 10 tahun ke depan nih, perusahaan-perusahaan di Indonesia earnings-nya seperti apa, net profit-nya seperti apa, cash flow-nya seperti apa. Dan mereka pantau policy, kebijakan dari pemerintah ini ngebantu atau malahan bikin jelek. Jadi dengan adanya policy 1, 2, 3, 4, 5 yang pemerintah berikan, itu forecast di model mereka nih net profitnya 5 tahun ke depan naik atau turun. Itu yang sebenarnya paling penting buat mereka. Jadi saya rasa dampaknya sangat sektor per sektor gitu. Jadi kayak contohnya, kalau kita lihat sektor consumer itu adalah salah satu sektor yang kita suka. Sektor consumer tuh menurut kita 1-2 tahun terakhir ini cukup kurang baik performance-nya karena daya belinya agak turun, ada concern food inflation juga. Tapi kalau kita lihat 1 tahun ke depan, mungkin ini sektor yang bisa pulihnya cukup menjanjikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat government spending direction, kebijakan pemerintah, itu sangat ngebantu the mass market, consumer. Jadi kalau menurut kita harus pantau kebijakan pemerintah ini dampaknya apa sektor per sektor. Kalau ditanya sektor infrastruktur, ya pasti outlook-nya mungkin negatif. Karena belanja pemerintah untuk sektor infrastruktur turun, ya kan. Sektor infrastruktur itu apa? Ada mungkin perusahaan kontraktor, perusahaan semen, yaitu mungkin outlook-nya tidak sebagus sektor consumer. Sektor consumer kalau kita lihat ya, ada banyak kebijakan sebenarnya. Seperti contohnya ada program makan siang gratis, ada kemarin subsidi untuk listrik yang kelas menengah ke bawah, lalu ada juga kebijakan-kebijakan lainnya yang untuk mendongkrak daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah atau menengah ke bawah. Jadi makanya sektor consumer harusnya outlook-nya lebih positif dikarenakan kebijakan, sektor infrastruktur mungkin outlook-nya lebih negatif. Nah, kalau kita lihat sektor perbankan ini paling penting karena sektor terbesar di IHSG kita di capital market. Satu, kita lihat direction dari interest rate seperti apa. Suku bunga Amerika trennya seperti apa, suku bunga Indonesia trennya seperti apa. Tadi saya udah sempat mention, forecast kita untuk Fed rate adalah dari Juni itu turun terus 25 basis point. Januari 2026 akan menyentuh level 3%. Nah untuk sementara kita ngelihat BI ini punya ruang untuk memangkas suku bunga. Tapi untuk sementara forecast kita adalah pemangkasan 25 basis point di second quarter. Nah kita lihat ada beberapa faktor nih yang kita harus pantau. Faktor pertama apa? Inflasi. Inflasi di Indonesia sangat bagus, itu nggak ada masalah. Faktor kedua apa? Rupiah. Nah rupiah ini mungkin salah satu yang sangat penting karena kalau kita lihat pergerakan rupiah itu melemah kan terhadap US dollar. Jadi ini adalah yang harus kita pantau. Kalau rupiahnya itu pressure-nya terus masih ada, ruang untuk BI memangkas suku bunga itu sangat limited. Makanya itu yang kita harus pantau juga. Kalau suku bunganya bisa turun, likuiditas di pasar itu lebih tinggi, itu saya rasa akan bisa dampaknya positif untuk sektor perbankan. Baik, tadi Anda sampaikan 25 basis point untuk di second quarter. Iya. Kita menunggu seperti apa RDGBI di pekan depan. Apakah mungkin akan ada pemangkasan 25 basis point itu terjadi di pekan depan? Saya rasa ya cuman Pak Peri dan tim yang tahu ya. Cuman kita sih forecastnya kita memprediksi akan ada satu pemangkasan suku bunga di kuartal 2, yaitu antara April, Mei, atau Juni. Bulan yang apa ya mungkin kita bisa lihat dalam waktu dekat. Cuman balik lagi, tiga faktor utama menurut kita yang penting dipantau untuk memprediksi apakah BI akan hold atau akan mangkas adalah satu, inflasi, kedua, mata uang rupiah, ketiga, ini US Fed-nya ngapain.
Jadi kira-kira seperti itu. Baik, tapi menarik karena di pemangkasan pertama yang dilakukan BI ini Iya. juga dilakukan ketika kurs rupiah waktu itu juga bukan dalam level yang sangat baik begitu. Iya. Dan kalau melihat kondisi rupiah sekarang, artinya masih mungkin ada pemangkasan di pekan depan. Iya. Nah, itu poin yang sangat menarik karena di bulan Januari kalau nggak salah ya, waktu itu kan tiba-tiba ada surprise rate cut yang benar-benar bikin surprise di market adalah reaksi pasar. Reaksi pasarnya sangat positif. Hari setelah ada rate cut tersebut, IHSG kita naik, saham-saham perbankan yang gede-gede juga semuanya naik 2-3%. Jadi malahan itu persepsi pasar adalah jangan terlalu fokus ke mata uang, karena pelemahan mata uang ini semuanya juga melemah, bukan cuma kita doang Indonesia, tapi itu memberikan signal shifting back to growth. Jadi fokusnya adalah balik ke growth, pertumbuhan. Jadi makanya itu waktu itu at that time respon pasar tuh positif. Jadi ya balik lagi ada kemungkinan juga gitu bahwa mereka bisa melakukan itu ya. Tapi saya rasa nih beberapa hari ke depan respon dari Amerika Serikat dan China mengenai tarif sangat penting. Kalau ternyata sudah ada negosiasi, tiba-tiba ada telepon antara Presiden Trump dan Presiden Xi, ya mungkin bisa aja situasi bisa membaik. Baik, kita lihat sebenarnya kita sudah rebound kembali lagi ke 6.300, 6.200-an Ya. gitu. Dan sebelumnya kita sudah pernah mencapai 5.900-an. Ya. Gitu. Tapi apakah menurut Anda itu sudah di bottom? Ya. Atau sebenarnya dalam pekan depan atau beberapa Ya. hari setelah ini masih ada potensi lagi kita mungkin untuk lebih dalam lagi dari 5.900? Oke, balik lagi kalau menurut kita ini sangat event driven. Jadi beberapa hal yang kita perlu pantau. Yang pertama adalah berita dari Washington, berita dari Beijing, bagaimana tarif war ini bisa develop. Yang kedua, ini yang spesifik untuk Indonesia adalah laporan hasil kinerja keuangan. Karena akhir bulan ini, bulan April, itu semua emiten di bursa akan mengeluarkan laporan kinerja kuartal 1 2025. Hasilnya apakah bagus, jelek, atau biasa aja. Kenapa? Karena di kuartal 1 ini tuh sangat-sangat menarik. Suku bunga kita ini, suku rate FX kita ini melemah kan. Jadi banyak orang yang concern apakah pertumbuhan labanya akan tergerus di first quarter. Kalau tiba-tiba ternyata hasilnya bagus, better than expected, mungkin marketnya bisa rebound. Kalau nggak salah ini sebentar lagi perbankan-perbankan juga pertengahan April akan mengeluarkan hasil kinerja. Deadline-nya kan tanggal 30 April ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi event kedua yang kita bisa pantau. Jadi satu global, yang kedua adalah kinerja. Dan yang potensi ketiga ini ya stimulus dari pemerintah. Seperti contohnya program share buyback. OJK, bursa, dan pemerintah kan kemarin mengeluarkan kebijakan bahwa emiten-emiten bisa melakukan share buyback tanpa persetujuan pemegang saham, tanpa harus ada rules. Dan beberapa perusahaan sudah mulai melakukan itu. Jadi balik lagi, kalau perusahaan itu ternyata cash-nya banyak, balance sheet-nya sangat-sangat kuat, ya mungkin mereka bisa langsung lakukan. Dan itu memberikan support terhadap pergerakan saham tersebut.